Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dr. Karsam, CPA, salah satu dosen di Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya Jakarta, program studi S2 Akuntansi. Sebagai dosen, saya telah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain Tridharma tersebut, juga saya telah melaksanakan unsur penunjang lainnya, misalnya mengikuti seminar, mengikuti pendidikan profesi, dan lain-lain. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, bidang pengajaran, metodologi penelitian akuntansi. Saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu metodologi penelitian akuntansi untuk S2 akuntansi, di mana dalam pemaparan materi ini kita akan melakukan kontrak dengan mahasiswa untuk mengikuti aturan-aturan dalam pembelajaran. Di antaranya bahwa mahasiswa bisa mengikuti mata kuliah ini dan bisa lanjut untuk proposal penelitian dengan syarat nilainya minimal B. Kemudian kehadiran minimal 80%. Kemudian tidak ada tugas pengganti untuk kekurangan kehadiran atau perbaikan nilai kuis dan tugas akhir sesi kuliah. Tidak ada toleransi batas waktu submit tugas. Nah, untuk komponen nilai akhir mahasiswa ini terdiri dari nilai UTS dengan bobot 30%, nilai UAS 30%, kuis bobotnya 10%, kemudian kehadiran bobotnya 10%, dan nilai tugas bobotnya 10%. Di mana dalam pertemuan pertama saya akan memberikan materi mengenai pengantar dari penelitian ilmiah. Di situ kita akan bahas ciri-ciri penelitian ilmiah yang baik. Kemudian di pertemuan kedua saya akan membahas teknik penyusunan laporan penelitian, dan masih lanjut di pertemuan ketiga masih membahas teknik penyusunan laporan penelitian. Kemudian di pertemuan keempat akan membahas paradigma penelitian, baik itu penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Kemudian di pertemuan kelima masih melanjutkan mengenai paradigma penelitian. Di pertemuan keenam kita membahas mengenai kerangka teoritis dan penyusunan hipotesis. Di pertemuan ketujuh masih melanjutkan pembahasan kerangka teoritis dan penyusunan hipotesis. Di pertemuan ke-8 kita adakan UTS. Di situ ada outline proposal yang harus dibuat oleh mahasiswa. Kemudian di pertemuan ke-9 kita bahas mengenai sampel dan teknik pengumpulan data. Di pertemuan ke-10 masih melanjutkan teknik pengumpulan data. Kemudian di pertemuan 11 mengenai skala pengukuran dan instrumen penelitian. Di pertemuan 12 dibahas teknik analisis data kuantitatif dan pengujian hipotesis. Di pertemuan ke-13 teknik analisis data kuantitatif masih dilanjutkan dengan pengujian hipotesis, baik itu statistik deskriptif maupun intensif. Kemudian tools untuk mengolah hasil data-data yang ditabulasi. Kemudian statistik parametrik, baik itu regresi maupun normalitas data, dan pengujian hipotesis. Di pertemuan ke-14 untuk teknik analisis data kualitatif ya, yaitu mengenai pengenalan software, misalnya NVivo.
kemudian tematik analisis, dan konten analisis. Kemudian di pertemuan ke-15 kita bahas proposal penelitian, dan outline-nya dibuat dari bab 1 sampai bab 3 dilampirkan dengan matrik jurnal penelitian. Nah, di pertemuan ke-16 UAS, yaitu pengumpulan proposal penelitian. Berikut saya sampaikan untuk CPL mata kuliah metodologi penelitian S2 akuntansi. CPL pertama adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian CPL berikutnya berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Kemudian CPL yang berikutnya bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian CPL berikutnya menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Dan CPL berikutnya menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian untuk CPMK-nya, bahwa mahasiswa harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni di bidangnya atau profesionalisme melalui penelitian untuk menguji inovasi melalui mata kuliah metodologi penelitian. Kemudian CPMK berikutnya mampu memecahkan masalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di bidangnya melalui pendekatan interdisipliner atau multidisiplin melalui mata kuliah metodologi penelitian. Kemudian CPMK berikutnya mampu menjelaskan pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif serta tahapan penelitian, dan mampu menerapkan jenis penelitian eksperimen dan non-eksperimen atau desain kausal komparatif dan desain korelasional. Demikian CPMK dan CPL. Untuk proses berikutnya, mari kita saksikan video pembelajaran di kelas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas metodologi penelitian akuntansi, program studi magister akuntansi SWINS atau Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya. Jadi saya akan membahas mengenai bagaimana penelitian ilmiah itu dilakukan. Nah, jadi kita lihat apa itu penelitian. Nah, penelitian itu berasal dari bahasa Inggris research, ya, yang artinya dari dua kata, re dan search. Re itu berarti kembali, search itu mencari. Jadi kata research ini berarti mencari kembali. Nah, umat sekarang mendefinisikan penelitian ini secara sederhana sebagai satu proses mencari solusi terhadap satu masalah yang dilakukan melalui studi, ya, yaitu dengan cara mempelajari, kemudian menganalisis faktor-faktor situasional. Di situ ada fenomena atau teori yang terkait dengan fenomena tersebut. Kemudian penelitian ilmiah itu sendiri adalah penyelidikan yang dilakukan secara sistematis, terkendali, empiris, dan kritis. Di situ harus menggunakan metode yang tepat berdasarkan fenomena-fenomena atau masalah yang muncul yang dikemukakan oleh pakar di bidangnya atau melakukan observasi sendiri yang dibimbing oleh teori. Jadi ada grand teori yang menaungi dari penelitian ini, dan hasil penelitian sebelumnya atau jurnal-jurnal penelitian sebelumnya yang membentuk satu hipotesis atau dugaan atau jawaban sementara yang menjelaskan hubungan-hubungan yang diduga terjadi di antara fenomena-fenomena tersebut. Jadi yang kita garis bawahi di sini, di situ harus ada fenomena atau permasalahan yang muncul, kemudian harus dibimbing oleh teori
artinya ada grand teori yang menaungi dari penelitian ini. Atau misalnya teorinya belum ada, itu bisa menggunakan penelitian yang sebelumnya atau jurnal-jurnal penelitian sebelumnya. Kemudian di situ harus dikaitkan antara fenomena, kemudian permasalahan dengan teori yang ada atau penelitian sebelumnya. Nah, penelitian itu dikatakan ilmiah jika memiliki karakteristik ada 8 ya. Di situ ada, ini di bukunya Fair dan di bukunya metodologi penelitian yang lain menyebutkan seperti ini, bahwa penelitian dikatakan ilmiah kalau memiliki ciri purposiveness, artinya tujuan penelitian itu jelas ya, maksud dan tujuan dan kegunaan serta hasil penelitian itu harus jelas, harus pasti ya, sehingga peneliti fokus terhadap tujuan yang ingin dicapai. Kemudian ciri yang kedua harus rigor atau ketepatan. Jadi ketepatan dalam memilih dasar teori ya, dan metode. Nah, metode ini akan memperkuat maksud dan tujuan penelitian ya, karena akan lebih hati-hati dan teliti ya, sehingga tidak meneliti sesuatu yang tidak jelas kaitannya ya. Jadi ketepatan penelitian ini perlu dasar teori yang baik dan metodologi yang dipikirkan dengan hati-hati. Nah, itu karakteristik yang kedua. Karakteristik yang ketiga itu adalah testability atau dapat diuji. Jadi hipotesis harus bisa diuji. Atau tadi hipotesis itu adalah dugaan atau jawaban sementara dari penelitian itu, sehingga setelah sejumlah data tertentu yang dipilih secara random itu dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis menggunakan analisis tertentu atau tools, dan hasilnya harus bisa membuktikan jawaban sementara tadi atau dugaan sementara ya. Jadi harus bisa diuji kembali, testability. Kemudian karakteristik yang keempat, bahwa penelitian itu harus bisa replicability ya, dapat ditiru. Jadi penelitian yang dilakukan itu harus dapat diteliti lagi oleh pihak lain ya, dengan metode yang sama pada unit analisis atau sampel yang berbeda, bila menunjukkan hasil yang sama. Ini akan meningkatkan keyakinan terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan. Artinya boleh nggak sama judulnya? Boleh saja, karena di situ replicability itu sebagai karakteristik yang keempat ya. Judulnya sama, tapi tahun pengamatannya harus berbeda, tidak boleh sama. Jadi yang membedakan itu adalah tahun pengamatannya ya. Atau misalnya tahun pengamatannya sama, judulnya ditambahin satu variabel, itu yang membedakan itu ya, replicability. Kemudian karakteristik yang kelima harus precision and confidence. Jadi di sini presisi adalah maksudnya bahwa hasil penelitian itu harus mendekati kenyataan berdasarkan sampel. Jadi misalnya sampel yang diambil adalah perusahaan-perusahaan sektor manufaktur. Di situ manufaktur itu tentu ada raw material. Nah, bagaimana pengelolaan atau manajemen dalam raw material itu? Jadi harus menggambarkan di situ ya, karakteristik perusahaan itu seperti apa. Kemudian harus confidence. Ini adalah mengacu kepada probability terhadap estimasi. Misalkan tingkat keyakinan itu 95% ya, karena kita penelitian di bidang ilmu sosial itu confidence levelnya itu tidak bisa 100%. Berbeda dengan penelitian eksak ya. Penelitian eksak itu harus ya, nggak boleh melebihi dari batas ambang. Misalnya penelitian tentang pembuatan bentangan jembatan itu tidak boleh meleset renggangannya itu lebih dari 1 cm. Kalau meleset itu mengakibatkan fatal ya, atau misalnya ketinggian atau kedalaman. Nah, itu berbeda dengan ilmu sosial. Jadi confidence level ini bisa 95%, bisa 90%.
atau alfanya itu 5% ya, atau 95%. Jadi tingkat keyakinan akan kebenaran data itu 95% itu udah ditolerir ya, udah diperbolehkan. Kemudian yang keenam harus objectivity. Jadi berdasar fakta-fakta yang ada ya. Kesimpulan yang digambarkan melalui interpretasi dari hasil analisis ini harus objektif. Harus berdasarkan pada fakta temuan yang dihasilkan dari data aktual. Artinya tidak boleh dimanipulasi datanya ya. Misalnya laporan keuangannya karena hasilnya tidak berpengaruh dimanipulasi, karena rasionya dirubah angkanya, nah itu tidak boleh ya. Jadi harus sesuai dengan apa adanya ya. Kemudian karakteristik yang ketujuh harus generalisability ya, artinya dapat digeneralisasi. Skop keberlakuan hasil penelitian ini dapat diterima oleh banyak organisasi. Jadi semakin dapat diterima luas hasil penelitiannya, maka semakin berguna ya hasil penelitian tersebut buat si pengguna. Nah, karakteristik yang terakhir di sini bahwa harus parsimoni atau hemat. Itu menjelaskan cara sederhana fenomena atau problem yang terjadi. Jadi jangan muter-muter. Misalnya fenomena tentang sustainability, keberlanjutan atau sustainability performance ya, kinerja keberlanjutan. Jadi yang digambarkan di permasalahan itu bagaimana perusahaan-perusahaan itu untuk menjaga keberlanjutan usahanya. Jangan muter-muter membahas masalah ekonomi, masalah yang lain-lain ya. Langsung ke poin membahas mengenai keberlanjutan usaha gitu ya. Kemudian objek penelitian. Apa itu objek penelitian? Jadi objek penelitian ini sebagai ontologi dalam filsafat ilmu. Jadi ada epistemologi, ontologi, ada aksiologi ya. Nah, kalau ontologi di sini itu adalah apa yang akan diteliti. Jadi objek penelitian itu adalah apa yang akan diteliti. Dalam hal ini adalah variabelnya, bukan perusahaannya ya. Sekali lagi saya ingatkan pada mahasiswa bahwa objek penelitian dalam penelitian kuantitatif itu adalah variabelnya, bukan sampel, bukan perusahaannya ya, atau bukan orangnya, tapi variabelnya. Jadi penelitian ini akan membangun teori ya, atau ilmu guna memecahkan masalah, karena objek yang mau diteliti itu harus termuat dalam judul. Jadi biasanya judul itu mencerminkan variabel yang diteliti. Kemudian metode penelitian. Ini adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari sebuah masalah. Nah, langkah-langkah ini untuk mendapatkan jawaban dari masalah ini banyak metode-metode yang dapat digunakan ya. Misalnya eksploratif atau deskriptif ya, atau explanatory atau verifikatif. Nah itu ya. Jadi silakan menggunakan metode yang mana, yang penting harus dijelaskan nanti di bab 3 metode yang digunakannya. Baik, untuk pembahasan kali ini, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan untuk mahasiswa memberikan pertanyaan kalau ada yang kurang paham mengenai metodologi penelitian akuntansi. Silakan. Pak, saya mau bertanya. Baik, silakan. Siapa? Kira-kira ciri-ciri penelitian ilmiah yang baik itu seperti apa, Pak? Baik, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi ada 8 karakteristik penelitian ilmiah. Di situ ada purposiveness. Jadi tujuan penelitian itu harus jelas ya. Dimana ketika meneliti itu harus menyebutkan apa yang mau diteliti. Kemudian yang kedua harus rigor, dimana ketepatan menggunakan metode, ketepatan menggunakan sampel itu harus hati-hati dipilih ya. Jadi jangan sampai mau meneliti tentang analisis rasio laporan keuangan, tapi justru
menggunakan data-data yang lain selain laporan keuangan, itu tidak boleh. Atau misalnya mau meneliti tentang profitability, tapi indikator yang digunakannya misalnya tinggi badan atau panjang jalan dan sebagainya, jadi ukurannya tidak tepat ya. Nah, untuk mengukur profitability tentu kita lihat konsepnya. Profitability adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Jadi indikator dari profitability adalah kemampuan menghasilkan laba. Nah, dilihat labanya berapa di laporan keuangan itu. Kemudian yang ketiga harus tes ability. Jadi harus bisa diteliti kembali atau diuji. Jadi hasil penelitian kita itu harus bisa diuji oleh peneliti yang lain dengan metode yang sama, dengan sampel yang sama, harusnya hasilnya sama. Nah itu ya, karakteristik yang ketiga. Yang keempat, harus bisa direplikability, harus bisa direplikasi. Artinya penelitian kita tuh boleh dilakukan dengan judul yang sama oleh peneliti lain, cuman menggunakan sampel yang berbeda atau menggunakan metode analisis yang berbeda, atau unit observasinya ditambah. Misalnya tadinya yang 4 tahun jadi 10 tahun. Nah, nanti hasilnya bisa disimpulkan, harusnya mendekati kesimpulan dari peneliti sebelumnya. Untuk karakteristik yang kelima, di situ harus precision and confidence. Jadi tingkat ketelitian dan keyakinan dari penelitian ini harus benar-benar dijamin. Di sini confident ini 95% maksudnya adalah bahwa tingkat keyakinan kita terhadap satu hal atau satu data itu diperbolehkan 95%. Artinya ada tingkat errornya sebesar 5%. Karena kenapa diperbolehkan? Karena itu adalah penelitian di bidang sosial. Ya, tadi saya contohkan untuk penelitian bidang eksak atau ilmu pasti itu tidak boleh meleset 1 atau sepersekian persen, ya itu nggak boleh ya, harus presisi sekali. Nah, kalau ilmu sosial boleh 90% juga masih ditolerir ya. Kemudian harus memiliki objectivity ya, jadi berdasarkan fakta, bukan hanya mengarang-arang cerita ya, karena penelitian ilmiah tentu harus ilmiah, datanya harus sesuai fakta, nggak boleh dimanipulasi. Kemudian harus bisa digeneralisir atau generalisability ya, artinya kesimpulan yang kita peroleh dari hasil penelitian itu harus bisa digeneralisir, harus bisa berlaku untuk unit analisis yang sama di perusahaan yang berbeda. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi di sini maksudnya tingkat kebenaran dari penelitian itu bisa diakui secara umum ya. Kemudian harus parsimoni, jadi hemat. Jadi membuat kalimat fenomena atau latar belakang itu tidak boleh panjang lebar, tapi langsung to the point mengenai variabel yang diteliti. Begitu ya Pak ya. Jadi 8 karakteristik tersebut semoga bisa membantu pencerahannya ya. Terima kasih. Yang lain ada pertanyaan? Ya, Pak. Saya mau tanya mengenai penelitian. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan penelitian? Baik, jadi penelitian itu berasal dari kata dalam bahasa Inggris itu adalah research. Re and search, re itu kembali, search itu mencari. Jadi penelitian adalah mencari kembali, meneliti yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Itu makanya disebut research ya. Jadi banyak jutaan kali dan hasilnya sama, itu justru akan meningkatkan keyakinan. Jadi sebelum lahirnya sebuah teori, itu asal muasalnya adalah dari penelitian jutaan orang menghasilkan kesimpulan yang sama, kemudian terbentuklah satu teori. Dari teori itu lahirlah sebuah ilmu. Dulu kita nggak ada ilmu akuntansi, adanya ilmu ekonomi, makanya gelar sarjana waktu itu adalah sarjana ekonomi. Seiring dengan perkembangan waktu dan teknologi, lahirlah ilmu akuntansi dan ilmu manajemen. Jadi dari filsafat ilmunya
ilmu akuntansi dan ilmu manajemen itu induknya adalah di bawah ilmu ekonomi. Nah, itu hasil penelitian dari jutaan orang bulan tahun yang lalu. Begitu Pak. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya rasa cukup sekian. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah deskripsi singkat serta cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah metodologi penelitian akuntansi untuk S2 akuntansi. Terima kasih, selamat pagi. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.